Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue lebaran yang super simple banget. Ini tuh namanya kacang sembunyi. Di video kali ini tuh aku mau buat dua rasa, yang gurih sama yang manis. Dan kue ini tahan kalau teman-teman mau dijadiin ide bisnis. Buat teman-teman yang udah penasaran dengan tutorialnya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah kulit pangsit, gula pasir. Ini aku buka dulu ya teman-teman gulanya. Terus di sini aku ada kacang tanah, air, dan yang terakhir telur. Gampang banget ya bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin kacang tanah. Untuk kacang tanahnya ini aku bakalan sangrai ya. Langsung aja kita sangrai. Di sini aku udah siapin penggorengan, langsung aja kacangnya aku masukin semuanya ya. Ini nggak perlu pakai minyak goreng lagi. Untuk kacangnya di sini aku pakai setengah kilo. Kemarin aku beli 12.500. Cuman karena aku nggak pakai semuanya, mungkin aku pakai separuh doang ya. Soalnya kulit pangsit aku juga sedikit. Ini kita masak sampai krenyes kurang lebih 10-15 menit ya. Kalau menurut teman-teman udah krenyes bisa langsung diangkat. Ini aku bakalan coba dulu udah krenyes atau belum. Kalau udah krenyes aku langsung aja angkat. Ini aku cobain dulu ya. Dan ini udah krenyes, langsung aja aku tiriskan. Soalnya kalau taruh dalam wajan dia bakalan gosong, soalnya wajannya masih panas. Dan di sini aku udah siapin kulit pangsit. Untuk kulit pangsitnya aku beli sekilo itu harganya cuma 13.000. Ini tuh ukurannya kurang lebih 12x12 ya. Langsung aja aku buka. Ini tebel banget, bener-bener tebel banget sih sekilo itu. Dan di sini aku udah siapin telenan. Aku bakalan potong-potong petak gitu, kurang lebih ukuran 4 cm x 4 cm ya teman-teman. Kurang lebih aja, nggak harus bener-bener 4 cm. Jadi aku langsung aja ambil agak tebel ya, aku ambilnya biar cepet gitu motongnya. Kayak gini aja, kurang lebih aja. Aku nggak pakai ukuran, langsung aja aku potong. Ini aku ganti pisau ya, pisau aku kecilan. Seperti ini aja, pokoknya bentuknya harus petak ya teman-teman, nggak boleh persegi panjang ya, kurang lebih aja petaknya. Ini aku motongnya bener-bener tebel-tebel gitu, nggak harus satu-satu. Kalau satu-satu itu menurut aku lama banget, apalagi kalau digunting. Kalau digunting itu menurut aku lebih lama. Jadi rekomendasi aku kalau teman-teman mau buat ini, dipotong-potong seperti ini aja. Dan ini udah jadi petak-petak ya, gampang banget ya teman-teman. Dan ini udah selesai. Lanjut, ini aku pinggirin sebelah sini. Dan di sini aku udah siapin telur ayam. Untuk telur ayamnya aku bakalan ceplok ya, diceplok random aja. Sebenarnya kalau teman-teman pakai kuning atau putih telurnya aja nggak apa-apa, cuman aku pakai dua-duanya aja daripada mubazir kan ya. Langsung aja aku kocok-kocok seperti ini. Untuk telur ayamnya ini aku beli cuma 1.500 ya. Buat teman-teman yang mau buka usaha, langsung aja cek di deskripsi box untuk detail harga. Dan ini dia kacang yang udah kita sangrai tadi. Ini menurut aku benar-benar kayak crispy gitu, lebih crispy. Dan ini aku ambil satu, langsung aja ya kita mulai buat kacang sembunyinya. Kita taruh di ujung dan kita gulung-gulung. Untuk ngelekatinnya, untuk perekatnya, di sini aku udah siapin telur yang udah kita ceplok tadi. Langsung aja kita seperti ini aja, gampang banget ya teman-teman. Tuh. Jadi deh, gampang banget kan? Kalian tuh pasti bisa coba di rumah. Maksud aku kalau kalian mau buka usaha pasti jadi teman-teman. Dan aku taruh di piring saji seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai kulit pangsitnya habis. Kita ulangin sekali lagi ya. Di sini aku udah siapin kulit pangsit dan aku gulung-gulung kacangnya. Dan untuk terakhir langsung aja dikasih telur seperti ini. Udah jadi lagi. Gampang banget ya teman-teman. Kuncinya anti gagal itu kalian harus telaten ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak telaten itu nggak bakalan jadi. Harus telaten dan sabar. Itu nggak lama kok teman-teman. 1 kilo itu paling cuma 1 jam aja. Kemarin tuh aku sambil aku buat nonton TV tuh kelar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau buat kue ini jangan takut lama atau takut nggak jadi. Pasti jadi. Ini tuh bener-bener gampang banget teman-teman. Dan ini aku udah selesai buat ngegulung-gulungnya. Langsung aja aku siap-siapin seperti ini. Kenapa aku rapiin seperti ini? Supaya nggak melengket satu sama lain ya. Soalnya ini tuh telurnya masih sedikit basah. Tapi kalau kita diemin sehari, telurnya bakalan kering dan nggak bakalan nempel-nempel lagi. Sebenarnya tuh hasilnya lebih dari ini. Cuman karena piring saja nggak muat, jadi aku taruh di tempat lain ya teman-teman. Dan sengaja nggak aku tunjukin.
Dan ini dia hasilnya, menurut aku ini tuh bener-bener cantik banget. Ini aja belum digoreng udah cantik, apalagi digoreng ya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja goreng. Sebelum kita goreng kacang sembunyinya, di sini aku bakalan kasih resep cara buat air gulanya ya, biar nanti dia itu lebih manis dan renyes. Di sini aku udah siapin baskom dan aku di sini juga udah ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 1/4 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan lanjut untuk airnya pakai 300 ml aja. Langsung aja kita aduk-aduk sampai larut, nggak harus larut banget sih, setidaknya air gulanya tuh udah kelihatan mengental ya teman-teman. Gampang banget, kalian pasti bisa. Dan ini menurut aku udah mengental walaupun nggak larut semuanya. Jika menurut teman-teman udah mengental, kita langsung aja siap goreng. Ini langsung aja digoreng ya. Di sini aku udah siapin penggorengan, langsung aja aku kasih minyak juga. Untuk minyaknya kita tunggu setengah panas ya, jangan terlalu panas-panas banget. Ini menurut aku udah setengah panas, langsung aja aku masukin kacang sembunyinya. Untuk yang pertama ini aku bakalan buat yang gurih dulu, jadi videonya jangan di skip-skip supaya teman-teman tahu gimana aku buat kacang sembunyi karamelnya. Sebenarnya nggak karamel sih, ngomongnya kacang sembunyi manis, cuman rasanya tuh hampir mirip kayak karamel, jadi aku bakalan ngomongnya karamel ya teman-teman. Dan ini kita goreng sampai kuning keemasan, jangan kuning kecoklatan, soalnya kalau kue kering itu lebih cantik kuning kecoklatan. Kita goreng pakai api kecil supaya warnanya itu tetap cantik walaupun kita goreng sampai mateng. Dan ini menurut aku udah selesai, udah cantik gitu warnanya dan udah mateng, dia bakalan krenyes gitu. Langsung aja aku angkat-angkat semuanya seperti ini. Kita goreng sekali lagi dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Langsung aja untuk rasanya aku bakalan pakai Royco ayam. Ini gorengan pertama tadi ya, langsung aja aku kasih dan kita aduk-aduk pakai centong nasi seperti ini. Aku buat yang gurih, gorengnya 2 kali. Itu udah cukup buat satu toples kecil itu ya, ukuran setengah kilo gitu. Dan setelah itu kita langsung aja tuang gorengan yang kedua. Atasnya kita kasih Royco lagi ya. Videonya jangan di skip dulu karena aku bakalan kasih resep cara buat kacang sembunyi yang manis. Ini kita aduk-aduk, setelah itu kita diemin dulu sampai dingin ya. Ini soalnya masih panas banget tadi waktu aku ngasih Royco. Setelah merata kita diemin dulu ya teman-teman. Ini minyaknya udah hilang kok, nggak berminyak-minyak banget gitu. Ini udah selesai, lanjut aja aku goreng yang ketiga. Ini aku masukin seperti ini, kita tunggu sampai matang dulu ya teman-teman. Jika menurut teman-teman gelembungnya ini udah berkurang, berarti itu tandanya udah mulai mau kering ya. Kalau udah benar-benar hilang gelembungnya, itu berarti luar dalam itu benar-benar udah matang dan crispy. Dan ini menurut aku gelembungnya udah berkurang gitu, nggak terlalu banyak-banyak banget. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung kasih air gula yang udah kita siapkan tadi. Untuk air gulanya di sini bisa dikurang lebihkan ya, karena aku takut kebanyakan, jadi aku pakai 2 centong sup dulu. Nanti kalau menurut aku kurang, aku bakalan tambahin kurang lebih 1 atau 2 centong sup. Ini aku aduk-aduk dulu sampai gelembungnya berkurang dulu, baru aku bakalan masukin lagi kalau gelembungnya udah hilang. Aku takut gelembungnya ini bakalan tumpah kemana-mana ya teman-teman, jadi aku ngasihnya bertahap untuk gulanya. Dan ini aku tambahin lagi setelah gelembungnya kurang. Menurut aku ini udah cukup, langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini harus diaduk-aduk sampai akhir ya teman-teman, soalnya takutnya gosong gitu. Dan ini tuh menurut aku agak sedikit lengket gitu kalau belum matang, tapi nanti kalau udah kering seperti ini nggak terlalu lengket lagi. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung angkat. Lakukan hal yang sama sampai kacang sembunyinya habis ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai. Ini tuh nggak semuanya aku tunjukin, udah ada yang aku udah packing. Jadi ini langsung aja aku bakalan kasih tunjuk cara packingnya ya teman-teman. Untuk ngepackingnya aku bakalan pakai toples kecil ukuran 500 gram gitu atau setengah kilo. Dan ini aku udah siapin toplesnya. Ini aku beli toplesnya harganya 4.500 ya. Langsung aja aku bakalan rapi-rapiin seperti ini aja. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya.
Ini aku udah selesai ngebungkusnya. Jika udah seperti ini, kita langsung aja tutup ya teman-teman. Biar lebih dia awet sampai 3-6 bulanan gitu. Pinggir-pinggirannya jangan lupa untuk dikasih selotip. Dan ini udah jadi 4. Sebenarnya masih sisa banyak, cuman karena toples aku habis, ya udahlah ya, nggak aku packing semuanya. Dan ini sorry setengahnya ada yang gosong. Tadi tuh aku minta tolong sama ibu aku, tapi ibu aku nggak bisa goreng, jadi sorry ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku. See you ya di next video.